Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajiwata. Perkenalkan, nama saya Natal Sriko SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Tanjung Pura. Dengan nomor induk mahasiswa F4371231009. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi dimensi. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran direct interaction dengan metode diskusi kelompok. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Oke, gimana hari ini? Udah siap untuk belajar enggak? Yakin siap untuk belajar? Sangat siap. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, kalau masuk semua, berarti sangat bagus sekali. Berarti rajin-rajin semua. Kalau udah masuk semuanya. Dan pada hari ini kita akan belajar, belajar tentang apa? Tentang dimensi, tentang dimensi. Di situ nanti kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mencari dimensi dari ada yang dari rumus dan lain sebagainya. Ada dari rumus, dari satuan dan lain sebagainya. Dan juga pada saat kegiatan nanti kegiatan pembelajaran Bapak akan melakukan beberapa penilaian. Karena di sini kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nanti akan Bapak bagi ke dalam kelompok, kita akan diskusi. Di sana kalian akan mendiskusikan dengan teman-temannya bagaimana cara menentukan dari setiap dimensi besaran turunan ya. Masih ingatkah kalian dengan besaran dan satuan? Ya kan minggu lalu itu sudah ada besaran dan satuan pembelajaran kita. Terus ada dimensi untuk besaran-besaran pokok ya. Kalau Bapak tanya, apa itu besaran? Silakan, tinggal. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan nilainya dinyatakan dengan angka-angka. Sesuatu yang bisa diukur, mempunyai nilai berarti. Dan bisa dinyatakan ke dalam angka. Dalam besaran itu ada dua jenis, ada besaran pokok dan besaran turunan. Ya, besaran pokok apa? Apa? Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan satuannya oleh satuan internasional. Oke, itu sudah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati oleh para ilmuwan ya. Dan besaran pokok itu ada 7 ya. Yang pertama apa? Ada panjang, waktu, ada masa, terus apa lagi? Kuat arus, intensitas cahaya, suhu, jumlah zat. Besaran pokok itu ada 7 loh ya, ingat jangan sampai lupa ya. Tadi ada panjang, waktu, intensitas dan lain sebagainya ya. Lalu kalau besaran turunan, apa itu besaran turunan? Oke, silakan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ya, berarti itu bisa besaran turunan ini bisa terdiri lebih daripada lebih daripada 1 ya. Bisa 2, 3, 4 ataupun berapapun itu ya. Itu bisa lebih daripada 1. Sekarang kita masuk ke dalam dimensi karena kita akan mencari dimensi besaran turunan. Yang harus kita tahu dulu apa? Dimensi dari besaran pokok. Tadi besaran pokok apa? Apa saja? Besaran pokok ya. Ada panjang. Terus masa. Waktu. Kuat arus. Arus, intensitas cahaya, suhu mutlak, sama jumlah zat apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, terakhir jumlah zat. Kalau Bapak tanya, lambangnya apa kalau panjang? L, ya. L besar atau L kecil? L besar atau L kecil?
lambangnya. Hati-hati loh ya lambang. Kalau dimensi beda dengan ini ya. Kalau lambang ini baru lambang atau simbol ya. L kecil. Kalau massa M. Kalau waktu T kecil. Kuat arus I kecil. Intensitas cahaya I besar. Suhu T besar. Jumlah zat N. N kecil atau N besar? N kecil, ini lambangnya ya. Kalau Bapak tanya, satuannya panjang apa? Meter ya, M Bapak tulisnya. Massa? Kilogram. Waktu? Sekon. Intensitas cahaya? Maaf, kuat arus? Ampere. A. Intensitas cahaya? Kandela. CD. Suhu? Kelvin. K. Jumlah zat? Mol. Ya, ini baru satuannya. Barulah kita masuk di dimensi besaran pokok ini. Kalau dimensinya berarti ini harus menggunakan tanda kurung segi ya, dan menggunakan huruf besar ya. Kalau panjang L. Massa M. Terus waktu T besar ya. Terus kuat arus I ya. Terus intensitas cahaya J. Suhu Theta. Oke. Jumlah zat N. Ini yang harus diingat loh ya. Kenapa kita penting belajar ini? Sebenarnya kita penting belajar dimensi supaya apa? Bisa mengetahui apakah satuan yang kita gunakan, rumus yang kita gunakan itu benar atau salah. Ini bisa untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari rumus dan satuan ketika kita melakukan perhitungan. Oke, kita masuk ke materinya. Berarti ini kita masuk ke bagaimana cara menentukan besaran dimensi dari besaran turunan. Sebagai contoh, kalau Bapak tanya, bagaimana kalian bisa menentukan besaran dari konstanta pegas? Kalau Bapak tanya, konstanta pegas ataukah? Udah belajar pegas? Apa rumus konstanta pegas? Ada enggak? Apa rumus konstanta pegas? Silakan Jan. Apa rumusnya? F sama dengan K dikali delta. Oke ya. F sama dengan K kali delta X ya. Itu rumusnya. Yang mana sih konstanta pegasnya? Yang ini. Ya. Terus kalau ditanya apa satuannya? Konstanta pegas rumusnya itu F sama dengan K kali delta X. Satuan konstanta pegas apa? Iqbal? Kilogram per sekon kuadrat. Oke, apakah betul atau salah? Kita bisa ya untuk membuktikan apakah rumus dengan satuan ini betul atau salah. Kita bisa membuktikan dengan cara apa? Menurunkannya menggunakan dimensi. Bagaimana caranya? Padahal di sini kita minta apa? K-nya. Padahal di sini rumusnya apa? Gaya sama dengan konstanta kali perubahan panjang. Ya. Maka di sini harus kita rubah dulu. Kita pindahkan sehingga di sini jadinya K sama dengan F tadi kali dipindahkan jadi bagi delta X. Rumus F apa? Rumus F itu adalah gaya. Gaya itu adalah M dikali A per delta X, ya kan? Rumus percepatan apa? M dikali jarak per waktu pangkat 2 dibagi X, ya. S dengan X itu kan sama. S bagi X habis, ya kan? Maka hasilnya adalah tinggal M dibagi T kuadrat. Dimensi dari massa apa?
Dimensi dari massa. M. Dimensi dari waktu. T besar. T kuadrat. Tapi pada dimensi kita tidak boleh menuliskan tanda bagi ataupun tanda per. Maka harus kita ubah ke dalam bentuk pangkat negatif sehingga dapatnya M T pangkat negatif 2. Ini konstanta pegas. Apakah betul satuannya ini? Coba. Akan buktikan apakah satuannya ini betul atau salah. Ya, kita lihat di sini kilogram. Yang satuannya kilogram, dimensinya apa? M. Satuannya yang sekon, dimensinya adalah T. Pangkat 2. Berarti sama saja tadi sehingga M T pangkat negatif 2. Berarti sama. Ya, berarti kalau kita cari dari rumus dari satuan itu bisa. Ya, bisa saja. Pasti hasilnya akan sama kalau ngerjakannya benar. Ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu. Sebelum ini kita akan bagi ke dalam kelompok, nanti kalian akan diskusikan bagaimana mencari dimensi dari setiap besaran turunan yang sudah ada nanti di LKPD-nya. Nanti akan Bapak bagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Ya. Jumlahnya ada berapa tadi di sini? Ada sekitar berapa orang? Ada berapa orang ini? 21 orang ya. Ada 21 orang. Makanya nanti satu kelompoknya Bapak akan bagi 4 orang ya. 4 atau 5 orang ya. Karena kita akan buat 5 kelompok saja cukup ya, supaya tidak terlalu besar. Kalau misalnya 6 orang dibaginya nanti banyak yang ngobrol. Makanya kita bagi ke dalam 4 atau 5 orang. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, berarti kita bagi kelompok ya. Gimana? Bagi kelompoknya apakah Bapak menentukan atau kalian yang bagi? Yakin? Bapak yang menentukan? Ini adalah kita akan ya udah kayak anak SD ya. Gimana caranya? Berhitung. Nanti dengan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya ya. Oke, ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5, 1. Oke, berarti yang ini 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya 3 dengan 3. Ya, silakan. Nanti perhatikan di sini di LKPD-nya di sini ada materi, tapi jangan lupa ya tuliskan namanya nanti anggota kelompoknya siapa-siapa saja. Kalian tuliskan dan kalian baca di sini yang pada tabel apa yang harus kalian lakukan. Di sini berarti kalian mencari dimensi. Apakah nanti kelompoknya yang dapat dari rumus atau yang dapat dari satuan. Setelah itu jawab pertanyaannya. Pertanyaannya ada 5. Dan waktu kita untuk diskusi itu Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya. Nanti setelah itu Bapak minta ada kelompok yang presentasi ke depan, mempresentasikan hasilnya ya. Oke ya, seperti itu. Oke, ini berarti yang pertama ya. Terus oke, silahkan baca ya ininya. Salah. Sepertinya salah ini aman. Ada rumus juga ya. Oke, silahkan didiskusikan ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan ke Bapak, silahkan ditanyakan ya. Nanti kalian bisa bertanya apa yang tidak kalian mengerti. Oke, silahkan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk ini. Selesaikannya.
Oke ya, yang bisa di situ perhatikan dan hati-hati. Ya, apalagi yang di satuannya di situ dan di rumusnya ya, harus hati-hati. Kenapa Bapak bilang harus hati-hati? Karena ada beberapa di situ ketika kalian mengerjakan, ingat, ada beberapa itu harus dijadikan dulu ke dalam besaran pokok ya. Karena di situ ada beberapa besaran turunan. Nah, seperti di situ ada apa? Newton, Pascal. Kalau yang satuan itu berarti harus dirubah ke dalam satuan besaran pokok. Yang Newton itu ada besaran satuan turunan ya. Begitu pula kalau yang rumusnya. Kalau yang rumus di situ ada beberapa ya. Berarti harus kalian lihat. Seperti kalau rumusnya apa? Gaya, maaf ya gaya. Ya kan? Gaya itu rumusnya apa? Masa dikali percepatan. Masa oke lah ada satuan turunan, maaf, satuan pokok. Tapi kalau percepatan itu masih merupakan besaran turunan, ya. Seperti itu. Iya, ya impuls. Impulsnya kan nggak ada kan? Itu tiga, ada. ini tiga masih jadi. Iya. Ini tiga. Mutak-mutak ini. Semuanya pasti sama. Hah? Dah. Bingung nyariin apa? Impuls. Nah, kan momentumnya udah ada. Udah dapat. Nah, momentumnya kan udah dapat dari rumusnya. P sama dengan M kali T. Berarti dapatnya tadi kalian udah setelah diturunkan semuanya dapatnya M kali L kali T pangkat negatif 1. Sedangkan di sini impuls itu adalah perubahan momentum. Berarti antara impuls dan momentum ini dimensinya sama. Dia sama, tidak ada bedanya sama sekali. Makanya impuls sama momentum itu memiliki dimensi yang sama. Karena apa? Impuls itu adalah perubahan momentum M akhir dikurangi M awal. Dimensinya tetap sama, tidak ada bedanya sama sekali. Ya, seperti itu. Ya. Makanya itu biasanya memang impuls yang dengan momentum biasanya ditulis hanya salah satu. Itu hanya yang momentumnya saja yang ditulis.
Oke, yang lainnya tolong perhatikan teman-temannya yang akan presentasi. Nanti ini yang akan presentasi dari kelompok 5 ya. Kalau misalkan ada nanti yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti kalau ditanyakan ke kelompok 5 ya, bagaimana hasilnya. Dan ini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil yang mereka dapat dari diskusinya ya. Kepada kelompok 5, Bapak persilahkan. Teman-teman, kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Ameliana Pinkan. Nama saya Anastasia Memei. Perkenalkan nama saya Purwanti. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang dimensi. Tujuan dari kami mempresentasikan dimensi yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan besaran-besaran berdasarkan dimensinya. Nah, jadi di sini kami akan menyatakan hasil pengamatan kami, yaitu besaran luas dengan rumus A sama dengan P kali L, yaitu dimensinya L kuadrat. Besaran volume dengan rumus V sama dengan P kali L kali T, yang dimensinya L pangkat 3. Selanjutnya yaitu besaran kecepatan dengan rumus V sama dengan S per T, dengan dimensi LT pangkat min 1. Selanjutnya, besaran percepatan dengan rumus A sama dengan V per T dengan dimensi LT pangkat min 2. Selanjutnya, besaran gaya dengan rumus F sama dengan M dikali A, dimensinya adalah MLT pangkat min 2. Selanjutnya, besaran tekanan dengan rumus P sama dengan F per A dengan dimensi ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Selanjutnya, besaran impuls dengan rumus L sama dengan delta TP dengan dimensi MLT pangkat min 1. Selanjutnya, besaran momentum dengan rumus P sama dengan M dikali V, yaitu dimensinya MLT pangkat min 1. Selanjutnya, besaran usaha dengan rumus W sama dengan F dikali S, dimensinya adalah M, L pangkat 2, dan T pangkat min 2. Selanjutnya itu besaran massa jenis dengan rumus P sama. Oke, ada yang bertanya enggak? Ya, berarti sudah jelas semua ya kan? Nah, semuanya sudah jelas. Bagaimana hasilnya? Apakah sudah sama dengan temannya atau enggak? Tinggal bisa dicek lagi. Nanti berarti kelompok selanjutnya untuk maju ke depan ya. Nanti dipersilahkan setelah kelompok ini selesai. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita berikan aplaus dulu untuk kelompok kelima yang maju. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Saya akan maju ya. Oke, tadi sudah kelompok 5 presentasi, berarti ini yang berikutnya ini untuk kelompok 1. Dipersilahkan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak persilahkan. Berarti sudah selesai semua ya kan presentasi? Berarti ini apakah sudah paham semua? Jadi apakah dimensi itu dapat diturunkan dari rumus dengan satuan? Bisa ya, bisa. Dari rumus dari satuan itu ternyata bisa. Dan apakah dari rumus dari satuan itu berarti hasilnya pasti sama kalau dikerjakan dengan benar. Dan kalau jawabannya benar. Ya, tapi kalau salah pasti dimensinya berbeda. Ya, berarti intinya bahwa dimensi itu dapat ditentukan dari rumus dan satuan. Ya, oke ya. Dan untuk selanjutnya, karena kita sudah belajar dimensi, ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Bapak minta tolong dikerjakan dengan baik, dikerjakan perorangan dan dikumpulkan hari ini juga. Ya,
Nah, tapi ini sebelum mengerjakan soal, Bapak minta kembali ke posisinya masing-masing ya. Oke, dipersilakan. Ini soalnya, ini pilihan ganda. Jadi Bapak tampilkan soalnya, kalian langsung tulis jawabannya di kertas 1 lembar dan nanti dikumpulkan ya. Nah, ini perhatikan di ini ya, di LCD. Bapak langsung tampilkan soalnya. Tidak banyak, kita ada 5 soal. Oke, ini soal yang pertama ya. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Yang keduanya itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu melalui kesepakatan. Yang ketiga, merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Yang keempat, cara besaran tersebut disusun dari besaran-besaran pokok. Pertanyaannya adalah, pengertian dari besaran pokok dan dimensi adalah yang mana? Apakah 12, 13, 14, 23, atau 34? Silahkan. Sudah? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di situ ada dimensi ya, kita perhatikan. Pasangan besaran dan dimensi yang benar. Ya, yang mana? Ya, udah? Oke, lanjut. Yang ketiga. Soal yang ketiga, di situ ada besaran. Itu ada massa gaya dan lainnya. Pasangan yang memiliki dimensi yang sama. Berarti ini yang seperti apa tadi? Ada impuls dan momentum kan tadi dia memiliki dimensi yang sama. Dari keempat besaran ini yang mana yang memiliki dimensi sama ya? Apakah 12, 13 atau yang lainnya? Silahkan. Oke? Sip? Yang keempat. Itu, lihat. Ini pasangan antara satuan dan dimensi yang merupakan pernyataan yang benar. Apakah nomor 1, nomor 2, 3 dan 4 itu yang mana yang merupakan pasangan yang benar? Di sini ada volume, satuannya meter kuadrat, dimensinya L⁻3, percepatan itu meter sekon negatif 2, terus itunya LT⁻2 dan lainnya. Oke, udah sip? Nah, yang terakhir. Itu. Hukum Hooke. Yang mana dimensinya? Dimensi dari hukum Hooke. Dimensi dari konstanta pegas ya, bukan hukum Hooke. Di sini dikasihkan hukum Hooke itu ada F sama dengan K kali delta X. Dimensi dari K itu yang mana? Ya, apakah A, B, C, D, E? Kan semuanya? Sekarang silakan dikumpulkan ke depan hasilnya. Kumpulkan di atas meja situ. Ya. Antri ya, satu-satu, jangan berebut. Hati-hati. Dah. Silakan. Ya, yang ininya tadi juga hasil diskusi kelompoknya tadi Bapak lupa. Tolong dikumpulkan juga. Mana? Yang kelompok 1 mana ininya? Hasil diskusi kelompoknya mana? Ininya mana? Temannya? Ininya mana? Oke, ya. Nanti juga tolong. Nanti akan Bapak kirim. Itu ada beberapa pertanyaan untuk refleksi. Nanti Bapak kirim lewat Google Form. Nanti kalian lihat. Nanti kerjakan ya. Nanti Bapak kirim di grup kelasnya. Ya. Kalian kerjakan. Di sana ada beberapa pertanyaan. Ada 20 pertanyaan. Kalian cuma jawab ya dan tidak saja. Ya. Nanti setelah itu Bapak akan cek jawaban kalian itu hanya untuk melihat bagaimana kualitas pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang harus diperbaiki. Siapa tahu ada yang perlu masukan dari kalian. Seperti ini, harus seperti ini Pak, harus seperti itu Pak. Ya, seperti itu. Ya, tolong nanti dikerjakan. Biar Bapak nanti tahu bagaimana apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran yang telah dilakukan. Dan jangan lupa untuk berikutnya. Berarti kalau setelah belajar dimensi, ini berarti akan belajar tentang alat ukur. Ya, persiapan lagi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang alat ukur. Ya, baik itu ukur massa, lain sebagainya. Ya, oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan semuanya tetap semangat. Terima kasih semuanya dan selamat
Siang semuanya? Iya. Oke, dah.